kabar pemirsa? Kita ketemu lagi nih tentunya di hari ini masih dalam suasana tahun baru tentunya. Betul, baru hari kedua. Betul, bersama dengan Novita Inji dan juga Bayu Oktara. Bersama-sama di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Dia minum. Minum apa itu? Minum apa sih? Apa sih? Itu apa? Minum apa? Sisa tahun baru. Gimana sih? Multivitamin dong. Vitamin. Soalnya kan ya. Pikir air jampi-jampi. Enggak. Kemarin habis tahun baru bareng sama keluarga. Makanya sekarang udah siap lagi untuk bekerja. Harus minum vitamin supaya sehat, nggak sakit. Karena kalau misalnya aku sakit, gimana nanti nasib keluarga? Siapa yang cari nafkah? Siapa yang menghidupi keluarga? Siapa yang menjaga kelangsungan keluarga? Iya, makanya harus minum multivitamin biar sehat. Kamu kalau sampai sakit tuh jadinya nggak bisa andalan ya. Tapi emangnya kalau dipikir-pikir ya, hidup di zaman sekarang itu nggak gampang loh. Karena gini, coba kita bayangin. Pasangan suami istri bekerja ya, mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, biaya sekolah anak, biaya keperluan sehari-hari. Lalu belum lagi ada yang beberapa masih membantu keluarga atau membantu orang tua, membantu sanak saudara. Wah, itu berat loh. Itu dia, nih memang betul banget. Apalagi kalau misalnya masih single, berencana untuk menikah, nggak cowok, nggak cewek, itu pertama harus persiapan mental. Betul. Yang kedua, masalah keuangan juga harus benar-benar dipikirin tuh. Iya. Jangan sampai nanti begitu berkeluarga masih pusing mikirin ini, mikirin itu, akhirnya keluarganya malah terlantar kan. Memang kita harus bisa menjadi andalan. Sebagai breadwinner itu kan menjadi andalan. Kita tuh harus bisa menjaga banget nih, memproteksi diri kita. Kalau sampai ada apa-apa sama kita, gimana nasib orang-orang yang kita tanggung, ya kan? Anggota keluarga, baik anak atau yang lainnya. Tapi ngomong-ngomong ya, aku sebenarnya ngundang temen loh. Ketemu pas malam tahun baru kemarin, aku ajak kesini aja untuk main. Iya, habis seru-seruan bareng sama tahun baru dibawa ke sini. Enggak, abis ngobrol-ngobrol. Biasalah, ini teman saya tuh ayah baru. Oh, baru punya baby. Belum lama punya baby. Tahun kemarin habis punya baby. Siapa ya? Kita langsung undang aja yuk. Adi Nugroho, kenal kan? Oh, Adi. Iya. Gimana orangnya? Mana Adi Nugroho? Tuh nih. Di. Apa kabar? Bayu, apa kabar Bayu? Gimana Bejo? Waduh, Bejo sehat. Bejo sehat ya? Bejo sehat. Silakan Sip. duduk. Kemarin baru ketemu sama Inji. Iya. Tahun baru. Pas lagi beli trompet. Gitu. Iya, biasa lah ya. Nah, kalau Adi sendiri gimana nih pengalamannya menjadi orang tua baru? Buat si Bejo, panggilan Bejo kan ya? Ataris sebenarnya namanya. Namanya Ataris Alvarizkis Varga Nugroho, tapi panggilannya kadang-kadang Bejo. gitu. Oke So, deh. Ataris artinya beruntung, Iya, Bejo juga iya. beruntung gitu. Oh iya betul. Tapi pasti persiapannya memang gitu sih. Kalau dari aku sendiri memang ngerasa nih jadi orang tua, kepala keluarga, pas punya anak tuh berasa kayaknya ada tanggung jawab yang jauh lebih besar gitu kan. Jadi aku memang sadar banget kayak tadi Angie bilang bahwa aku sekarang ini harus menjadi andalan gitu kan. Iya. Seseorang yang diandalkan untuk bisa menafkahi keluarga gitu. Tapi pernah nggak nih sepanjang umur hidup lo yang 50 tahun ini ya? 51. Tua banget gue ya. Nggak pernah gak sih mengalami masa-masa gitu ya down, nggak tahu mesti ngapain? Itu apa yang waktu itu kamu Hilang lakukan? motivasi kadang ya Ada kan? tuh. Ya kalau misalnya waktu itu kadang-kadang sih mikir yang gue lakuin ya gue cuma berpikir positif gitu kan. Karena kekuatan pikiran itu luar biasa. Iya. Ketika kita berani berpikir Kamu stay positif pokoknya. Kita stay positif, kita akan ada jalan-jalan yang terbuka intinya itu. Tapi kalau misalnya kita down, kita capek, kita bingung, kita stuck dan kita cuma ngerasa negatif, outputnya juga negatif. Itu malah maka akan Akan membawa down arah ya? lebih negatif gitu. Jadi aku Dan positif. menggerogoti diri kita. Betul. Ya kan? Nah kalau positif tuh nggak tahu gimana jalan kayak kebuka gitu Iya. kan. Kita stay positif aja bahwa segala sesuatunya kalau kita melakukan sesuatu dengan baik pasti akan ada hasil yang baik gitu. Tapi Adi sendiri merasa udah mampu menjadi andalan buat keluarga nggak sih, Di? Kalau dibilang mampu yang menilai harusnya dari keluarga sendiri Iya gitu sih. kan. Tapi emang kalau dari kita mungkin harus mampu. Harus ya mampu, kan? harus mampu. Dan katanya kan memang yang namanya istri ada rezekinya sendiri, Iya. anak ada rezekinya sendiri. Nah, tinggal kita sebagai kepala keluarga, sebagai suami mencari rezeki yang memang sudah tersedia. Iya. Gitu. Jadi kita harus buka mata, buka jalur, buka apapun itu yang gimana caranya ada rezeki untuk keluarga kita. Persis. Ada penonton yang hadir di studio juga, mungkin mau bertanya. Yang mana? Silakan. Oke, silakan Mas. kalau Namanya Mas. bertanya. Nama saya Satrio. Saya mau tanya sama Mas Adi, bagaimana selama ini Mas Adi mengupgrade financial literacy sehingga bisa jadi andalan buat keluarga? Oh, ini penting nih karena emang kita harus mengingat yang namanya kita berkeluarga itu gak jauh-jauh dari yang namanya financial literacy, keuangan itu penting banget untuk kita pahami. Gimana tuh, Di? Pasti kita harus banyak ini ya
kurang lebih menabung lah kalau bahasa orang zaman dulu. Iya, orang zaman dulu bilangnya nabung. Kita harus tahu bagaimana menempatkan pos-pos kita nantinya untuk tabungan masa depan. Itu yang paling penting kalau buat aku. Iya sih ya. Iya harus paling penting. Benar. Ya referensinya harus dibanyakin dong, biar Karena tahu strateginya nyusunnya. Iya, sebagai orang tua, untuk bisa menjadi andalan, kita tuh nggak bisa memikirkan hanya untuk hari ini aja. Kita harus mikir jauh ke depan, ya kan? Apalagi udah ada anak, ya kan? Kita harus bisa mikirin nanti untuk anak kita SD-nya, SMP-nya, dan sebagainya. Terus kita sebagai orang tua, supaya bisa memberikan yang terbaik untuk mereka, kita juga harus bisa memberikan proteksi diri kita juga dong. Betul. Ya kan? Wah, ini aku mikir ke depan nih, aku takut sakit kalau aku nggak minum vitaminnya. Aku minum vitamin dulu ya. Ya, abisin deh sama gelas-gelasnya. Jangan dong. Ya, malah duduk pemirsa, kita akan kembali lagi tentunya masih di Gaya Hidup. Masa depan cicil, masa depan mapan dari sekarang. Ya namanya orang sakit nggak takut lagi sama suntikan, nggak takut lagi sama dokter, takutnya sama kasir. Betul. Betul. Sampai kayak gitu. Itu lebih serem, Bu.